Di video ini kita membahas tentang routing, yaitu bagaimana cara menghubungkan jaringan komputer ke jaringan lainnya yang berbeda network atau segmen IP-nya. Suatu jaringan dikatakan satu network jika memiliki network ID dan host ID yang sama. Lalu, apa itu network ID dan host ID? Ini ada di materi IP address dan subnetting. Kita bisa buka lagi jika sudah lupa, karena pemahaman tentang subnetting diterapkan di materi selanjutnya. Perhatikan topologi berikut ini. Jaringan A berdasarkan perhitungan subnetting, jaringan tersebut memiliki network yang sama, yaitu 192.168.10.0/24. Dengan demikian, kedua komputer bisa dihubungkan secara langsung. Lalu di jaringan B, dengan IP address 192.168.10.2/24 dan 192.168.20.3/24. Apakah jaringan tersebut berada pada network yang sama? IP address 192.168.10.2 memiliki IP network 192.168.10.0 dan IP address 192.168.20.3 memiliki IP network 192.168.20.0. Kedua komputer memiliki IP network yang berbeda. Maka kita sebut jaringan B berada pada jaringan yang berbeda dan tidak bisa dihubungkan secara langsung. Sekarang perhatikan jaringan C. Pertanyaan yang sama, apakah kedua komputer dapat dihubungkan secara langsung? Pada kondisi ini terlihat kedua komputer memiliki IP network yang sama. Namun kedua komputer tidak bisa dihubungkan secara langsung. Untuk menjawab ini, kita kembali pada perhitungan subnetting. Pada perhitungan tersebut, komputer 1 dan 2 berada pada jaringan yang berbeda, karena komputer 1, IP address 192.168.10.10 tidak ada pada range IP tersebut. Untuk itu, kita harus pahami perhitungan subnetting yang menjadi pedoman dasar dalam mempelajari networking. Jadi, jaringan B dan C merupakan jaringan yang berbeda, tidak dapat dihubungkan secara langsung, sehingga kita membutuhkan perangkat router. Router akan menggabungkan jaringan yang berbeda subnet tadi. Router selain berfungsi sebagai alat yang menghubungkan jaringan yang berbeda, router juga mampu memilih jalur terbaik atau best path untuk menuju komputer tujuan. Dalam proses routing, router akan menyimpan seluruh informasi yang berhubungan dengan routing ke dalam tabel routing. Setiap tabel routing yang berisi informasi jaringan asal atau source address dan jaringan tujuan atau destination address serta protokol routing yang digunakan. Setiap entry pada tabel routing dapat dikonfigurasi secara manual dan secara otomatis. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Artinya, administrator harus menambahkan atau menghapus konfigurasi routing jika terjadi perubahan topologi. Jika jaringan skala besar, maka akan sangat membuang waktu untuk melakukan update tabel routing. Karena itu, routing statis hanya dilakukan untuk jaringan skala kecil. Sedangkan routing dinamis bisa diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkan kemampuan lebih dari administrator. Berikut ini adalah contoh penerapan routing statis. Perhatikan topologi berikut, di mana jaringan A dihubungkan ke jaringan B melalui perangkat router. Tujuannya adalah agar kedua jaringan bisa saling terkoneksi dan kedua klien bisa saling terhubung. Berikut ini adalah konfigurasi routing statis di router 1. Pertama, kita setting IP address. Kita buat jaringan lokal yang terhubung ke interface Ether 2, yaitu dengan cara klik IP, klik address. Kemudian kita tambahkan konfigurasi, kita masukkan IP address jaringan lokal 192.168.1.1/24. Kemudian interface disesuaikan dengan topologi yaitu Ether 2. Kemudian kita klik apply, klik OK. Kemudian langkah berikutnya kita setting IP address untuk router, yaitu 40.40.40.1/29 interface Ether 1. Kita tambahkan konfigurasi 40.40.40.1/29 interface, kita pilih Ether 1, kita klik apply, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita konfigurasi routing statis. Kita masuk ke menu IP route. Di sini kita tambahkan konfigurasi dengan klik add,
kemudian DST address. Di sini kita isikan IP network dari jaringan lokal yang ada di router 2, yaitu IP networknya adalah 192.168.2.0. Kita tuliskan di sini. /24. Kemudian gateway ini adalah IP dari router 2, yaitu 40.40.40.2. Kita tuliskan di sini 40.40.40.2. Kemudian kita klik OK dan kita klik OK. Konfigurasi di router 1 telah selesai. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi di router 2. Sekarang kita konfigurasi di router 2. Yang pertama kita buat jaringan lokal yang mengarah ke interface Ether 2 dengan cara klik IP, klik address. Kita tambahkan konfigurasi, kita masukkan IP sesuai yang ada di sini, yaitu 192.168.2.1/24. Interface kita pilih Ether 2, kemudian klik OK. Selanjutnya kita buat konfigurasi IP address untuk router 2, yaitu 40.40.40.2. Kita masukkan /29. Interface kita pilih Ether 1 sesuai topologi, klik OK. Kita close. Langkah berikutnya adalah kita konfigurasi routing status. Kita klik IP, klik root. Kita tambahkan konfigurasi. Pada DST address ini kita inputkan IP network dari jaringan lokal yang ada di router 1, yaitu IP network dari ini adalah 192.168.1.0. Kita inputkan 192.168.1.0/24. Kemudian gateway ini adalah IP router yang ada di jaringan A, yaitu 40.40.40.1. 40.40.40.1. Prefixnya tidak usah ditulis, kita klik OK. Konfigurasi routing statis telah selesai. Selanjutnya kita lakukan pengujian dengan tes koneksi melalui ping via command prompt. Kita ping dari komputer di jaringan A menuju IP address komputer di jaringan B, yaitu 192.168.2.2. Sebelum melakukan ping, kita isi dulu IP address di laptop kita. Kita isikan IP address sesuai di jaringan A, yaitu 192.168.1.2. Kemudian gateway-nya kita isi 192.168.1.1. Gateway harus kita isi karena kita akan menghubungkan dua jaringan yang berbeda melalui gateway ini. Kita klik OK, kita klik close.